Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani di seluruh Nusantara dan juga di negeri jiran, pada video ini kami akan berbagi pengalaman tentang suksesnya melon intanon dibudidayakan di area pantai. Simak videonya sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa untuk juga berkontribusi dengan cara like, komen, dan share sehingga channel ini bertambah bagus, tambah berkembang, dan semakin bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, ini adalah lahan bekas periode penanaman melon di beberapa waktu yang lalu. Videonya sudah kami upload sehingga Anda tinggal cari. Sebelum video yang kami upload ini, ada banyak video tentang melon. Pertama soal olah lahan ya. Lahan itu sebisa mungkin harus diolah, meskipun lahan bekas. Caranya ada yang simpel, ada juga yang cukup rumit, bahkan ada yang super rumit. Semua dilakukan semata-mata untuk menjaga kualitas, sehingga jangan sampai kita sudah capek-capek, nanti hasilnya nggak bagus, harganya rusak. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik agak maksimal di awal, meskipun tidak 100% full pengolahan lahan. Yang dilakukan oleh Kang Husni di sini beserta Kang Ismat adalah menambahkan trichoderma, kemudian silika atau bahan-bahan yang mengandung silika. Sudah tersebar di toko online sekarang, kemudian ditambah dengan karbon dan juga ditambahkan dengan asam amino dan asam umat. Kemudian pupuk dolomit, semua unsur itu diaplikasikan di lubang tanam. Jadi kita nggak membuka lagi musanya karena sangat repot dan itu akan sangat memakan waktu lama. Diaplikasikan 1 minggu atau sekurang-kurangnya 3 hari sebelum penanaman. Minimal 3 hari sebelum penanaman itu harus dicek pH-nya. Kalau terlalu rendah, jangan berani-berani untuk tidak menambahkan kapur dolomit. Lalu kemudian setelah itu ditanam seperti ini ya. Ditanam. Setelah penanaman dibiarkan selama 5 hari. Kemudian setelah 5 hari itu dikocor dengan pupuk yang mengandung fosfat, baik dengan RP. Kami mengocornya itu dengan SP36 yang murah, sehingga dengan demikian sistem perakaran itu akan kuat. Fosfat ini ditambahkan pada usia 5 hari, kemudian 10 hari dan 15 hari dengan takaran yang kecil. Pemberian fosfat yang kami lakukan ini sedikit saja, cuma 1/4 sendok dikocor. Kenapa tidak banyak-banyak? Karena fosfat ini slow release, jadi dia ketika akan diaplikasikannya pupuk yang mengandung nitrogen, malah fosfat dengan nitrogennya itu menjadi kurang maksimal. Apalagi sebelum pengaplikasian fosfat itu kan ada pengaplikasian dolomit yang mengandung magnesium dan kalsium. Setelah 15 hari, lalu kami kocor dengan NPK Mutiara 16-16-16 selama 1 kali saja. Kenapa? Karena cukup, kita tidak perlu banyak-banyak mengaplikasikan pupuk, apalagi pupuk yang berbasiskan sintetis atau pabrikan. Asal kita rutin dan presisi jumlahnya, itu saja sudah cukup. Jadi tidak terlalu berlebihan. Yang kami berikan itu sekitar 50 gram per pohon. Ya, sepertinya seukuran ujung sendok. Ditugal atau dicor boleh, sama saja.
Karena melon ini adalah tanaman yang berusia pendek, maka usia pohon 25 hari itu sudah kita aplikasikan pupuk KCL. Nah, KCL sampai terakhir sampai usia 50-an hari. Itu KCL diberikan. Ditambah dengan tentu saja KNO supaya bobot buahnya itu selain besar juga berat ya. Nah, itu soal pupuk ya. Kemudian suplemen, kami selalu menambahkan asam humat, kemudian asam amino, dan kalau perlu ditambahkan selalu aplikasi dolomit di sela-sela pemupukan yang tadi. Gunanya untuk menjaga tingkat keasaman tanah supaya tidak drop menurun hingga 4,5, sebisa mungkin 6,5 itu dipertahankan, serendah-rendahnya 6. Lalu karena di greenhouse sebenarnya hama dan penyakit itu sangat kurang. Penyakit tidak ada, kenapa? Karena vektor untuk masuk ke dalam, vektor penyakitnya itu kan biasanya hama ya. Jadi si virus itu nempel di hama. Tapi karena di greenhouse itu dilindungi oleh insect net ya, jadi hama penyakit itu sangat minim. Jadi pengaplikasiannya itu cuma antisipasi saja. Kita menggunakan kadang-kadang fungisida cuma satu macam, insektisida pun satu macam, dengan satu bahan aktif. Itu sudah bagus kalau di greenhouse. Tentu saja berbeda dengan penanaman melon di luar greenhouse, sahabat semua. Nah, ini kalau di luar greenhouse kita harus memang membersihkan gulma-gulma, bukan hanya yang di dalam kebun melon, tapi di sekitaran tempat di luar kebun melon pun harus bersih. Karena hama-hama itu biasanya akan bersembunyi di rumput-rumput yang ada di sekitaran kebun. Percuma saja kalau kita menyemprot pestisida di dalam kebun sementara di luar kebun masih banyak semak. Ya ketika kita semprot ya hamanya kan pergi keluar, ngumpet dulu. Setelah itu keluar lagi untuk menyerang. Kalau kita bersihkan setidak-tidaknya 5-10 meter dari area kebun utama itu, maka itu sudah ya meminimalisir serangan hama penyakit. Berikutnya kami membahas soal unsur-unsur makro sekunder dan mikro ya. Sekarang ini sudah banyak produsen pupuk, terutama pupuk kimia, yang memproduksi aneka jenis pupuk yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman dengan sangat lengkap. Jadi bukan hanya NPK tapi juga ada kalsium, ada magnesium, ada boron juga, ada tembaga, ada besi ya. Biasanya pupuknya memang harganya tinggi tapi harus kita beli. Kenapa? Karena keberhasilan melon itu bukan soal besar saja buahnya, manis saja, tapi tingkat kemulusan kulit, kemudian tekstur daging melonnya, daging buah melon itu harus juga pas takarannya. Jadi tidak ada ceritanya nanti melonnya tidak manis, kemudian atau melonnya itu retak buahnya, nggak ada. Kenapa? Karena sudah kebutuhan akan unsur hara yang banyak yang lengkap itu sudah terpenuhi. Contohnya misalkan ada produk Vitoflex, itu bagus, bisa diaplikasikan karena lengkap. Nah, ada lagi juga Anda bisa mencoba pupuk-pupuk yang tidak ada dalam satu kemasan secara lengkap, tapi terpisah-pisah, misalkan di kalsiumnya, di boronnya misah-misah, diaplikasikan, tapi saran saya tidak boleh dicampur. Diaplikasikan, mungkin hari ini boron masuk ya, kemudian besoknya lagi ada yang unsur Cu untuk pengendalian fungisida, besoknya lagi ada yang mengandung boron,
terus begitu. Jadi tidak diaplikasikan secara sekaligus, dicampur, itu sangat tidak baik ya. Karena setiap unsur itu akan lebih maksimal kalau dia kita aplikasikan secara presisi. Di kemasan pupuk kan ada tuh takaran-takarannya. Nah, kemudian melon itu kan juga penting sekali aroma. Aroma melon itu sangat menggoda. Penting sekali bagi konsumen di pasaran untuk menghirup aroma melon itu segar, ya seperti layaknya melon premium. Unsur itu bisa didapatkan dari sulfur ya. Makanya pupuk yang berbahan dasar sulfur itu harus masuk meskipun takaran kecil ya. Sebenarnya tidak perlu besar, tidak perlu banyak-banyak memberikan, asal ada pupuk itu maka pohon kita tuh akan subur, manis, nantinya buahnya juga konsumen puas ketika merasakannya. Nah, sahabat semua, intinya jangan sampai berlebihan. Sementara waktu itu juga ada ya petani yang berlebihan. Katanya kalau diberikan pupuk yang mengandung kalium, maka dia akan punya melonnya akan manis dan buahnya besar-besar. Ternyata memang benar ya, buahnya besar-besar, tapi karena keterlaluan pemberiannya, jadi jomplang konsentrasi antara kalium dengan unsur yang lain, akhirnya ya besar sebesar tapi kualitasnya sangat hancur ya. Sangat buruk sekali, besar sih besar ya. Berat sih berat, tapi secara kualitas baik kulit buah, kemudian daging buahnya banyak yang mangkal dan seterusnya. Jadi sebenarnya ya perbandingan pupuk itu kan sudah ada di kemasannya. Berapa hektar membutuhkan berapa kilogram. Tinggal bagi aja, kalau misalkan kita menanam cuma di lahan 500 meter persegi, ya kita berarti harus sesuaikan dengan takaran yang sesuai di kemasan itu. Salah satu kasus yang bisa saya sebutkan di sini, ada juga teman yang dapat informasi bahwa pemberian asam amino itu termasuk juga asam umat itu membuat pohon itu tahan, jadi daya imunnya kuat. Maka dia aplikasikan jor-joran, tahu-tahu memang tahan sih tahan, daun besar sih besar, tapi buahnya kok gak sebagus buah-buah nggak normal gitu, besar tapi kok nggak indah gitu, dan memang secara kualitas di pasaran orang nggak mau beli gitu. Nah, itu dari situ nggak boleh lah terberlebihan. Makanya kita harus saring dulu informasi. Dari demikian kan capek-capek sudah kerja tapi hasilnya kan nihil gitu, kasihan. Nah, sobat sekalian, demikian sharing soal pemupukan melon, kemudian tadi pemberian fungisida, pestisida, dan unsur-unsur makro dan mikro. Semoga ada manfaatnya. Di lain kesempatan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang dilemparkan oleh kawan-kawan secara offline di sini. Kita akan langsung upload karena ini bermanfaat bagi kemajuan budidaya melon khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.